Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky. Saya dari kelompok 4. Saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang materi sistem modeling. Adapun nama kelompok 4, yaitu saya sendiri Muhammad Vicky, yang kedua ada Nanda Ainur Salina, yang ketiga ada Putri Nova. Baiklah, yang pertama materi akan dibacakan oleh Nanda Ainur Salina. Pada Nanda Ayu dipersilakan. Kakas pemodelan. Activity diagram adalah gambaran aktivitas pada suatu proses. Use case diagram adalah interaksi sistem dengan lingkungan. Sequence diagram adalah interaksi aktor dengan sistem dan komponen sistem. Kelas diagram adalah struktur kelas dalam sistem. State diagram adalah gambaran bagaimana reaksi sistem terhadap event eksternal dan internal. Konteks model mengilustrasikan konteks operasional sistem, yaitu sistem dengan apa yang terdapat di luar batasan sistem atau sistem boundaries. Sistem boundaries ditujukan untuk mendefinisikan apa yang ada dalam sistem dan apa yang di luar sistem. Proses model menunjukkan bagaimana sistem digunakan dalam sudut pandang proses bisnis yang lebih luas. Interaction models memodelkan adalah interaksi pengguna, interaksi antara sistem, dan interaksi antar komponen. Kakas adalah use case diagram dan sequence diagram. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Muhammad Vicky. Use case diagram. Use case digunakan untuk proses elisitasi kebutuhan. Setiap use case mempresentasikan suatu tugas yang melibatkan interaksi sistem dengan lingkungan eksternal, agar dapat berupa manusia maupun sistem lain. Sequence diagram. Use case digunakan untuk proses elisitasi kebutuhan. Setiap use case mempresentasikan suatu tugas yang melibatkan interaksi sistem dengan lingkungan eksternal, aktor dapat berupa manusia maupun sistem lain. Structural models menggambarkan organisasi atau struktur dan hubungan komponen-komponen penyusun sistem. Ada dua macam, yaitu static models dan dynamic models. Kelas diagram memodelkan sistem berorientasi objek berisi kelas serta asosiasi antar kelas. Asosiasi dapat berupa kardinalitas, generalisasi, dan agregasi. Generalisasi adalah teknik untuk mengelola kompleksitas atribut dan operasi yang berasosiasi dengan higher level class atau superclass. Juga berasosiasi dengan lower level class atau subclass. Superclass berisi atribut dan operasi yang bersifat umum, dan subclass menambahkan atribut dan operasi yang bersifat spesifik. Agregasi adalah model agregasi menunjukkan bagaimana kelas merupakan collection atau komposisi dari kelas lainnya, part of relationship. Behavioral models memodelkan perilaku dinamis sistem sebagaimana ketika dieksekusi, menunjukkan respon sistem ketika ada stimulus dari lingkungan stimulus, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data dan events. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Data-driven modeling menggambarkan urutan aksi pada pemrosesan data input dalam menghasilkan output dan berguna pada fase analisis kebutuhan. Event-driven modeling memodelkan respon sistem terhadap event eksternal maupun internal. Suatu event dapat menyebabkan transisi dari suatu state ke state lainnya dan biasa digunakan untuk sistem real-time. Kakas sama dengan state diagram. Model driven arsitektur, pendekatan yang berfokus pada model untuk desain dan implementasi perangkat lunak yang menggunakan subset model UML untuk menggambarkan suatu sistem. Di sini model ini berbeda tingkat abstraksi, dibuat dari model independent platform. Tingkat tinggi mungkin pada prinsipnya untuk menghasilkan program kerja tanpa manual intervensi. Metode MDA merekomendasikan bahwa 3 jenis model sistem abstrak harus dihasilkan, yaitu
Model independen komputasi CIM memodelkan domain penting abstraksi yang digunakan dalam suatu sistem dan kadang-kadang disebut model domain. Model platform independen PIM memodelkan pengoperasian sistem tanpa mengacu pada implementasinya. Model khusus platform PSM adalah transformasi model independen platform dengan PSM terpisah untuk setiap platform aplikasi.